Shalom, mari kita buka dalam doa di dalam ibadah VIP pada malam hari ini. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami bertemu, berkumpul kembali, bersatu untuk bersekutu dalam ibadah VIP Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpinan-Mu dari awal hingga akhir Tuhan, sehingga kami Tuhan di dalamnya boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga dalam ibadah VIP ini Tuhan adalah ibadah yang berkati Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ku bawa hidupku. Yang baru agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita dengarkan dulu kesaksian dari Ibu Rostani. Shalom, selamat malam. Pada ibadah VIP malam hari ini kita selalu luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa. Pada malam hari ini saya mau menyaksikan selama kita ada dalam pandemik ini, bagaimana kita menghadapi pandemik ini mulai dari bulan Maret sampai pada saat ini. Banyak hal yang kita lalui di dalam keluarga kami.
saya punya suami, pekerjaannya beliau mengundurkan diri. Satu, karena mungkin kurang cocok. Tapi itu tidak lama berjalan waktu, dia kembali mendapatkan pekerjaan yang sama juga. Puji Tuhan. Saya sih sebenarnya sudah mulai khawatir. Karena pandemi ini kan banyak hal yang kita hadapi. Mendengar satu COVID ini kita sudah keluar aja sudah tidak berani lagi. Dan kehilangan pekerjaan lagi. Jadi ya tapi kita jangan takut. Kita punya Allah yang luar biasa menyertai kita. Berjalan waktu suami saya juga kembali bekerja. Dan berkat Tuhan itu tidak berhenti di situ saja. Dan di dalam pandemik ini, di dalam pekerjaan saya juga ada kenaikan gaji saya. Walaupun gak seberapa, tapi puji Tuhan pasti ada penambahan. Kita tahu pada masa ini itu kita berikan Tuhan berkat bertubi-tubi. Karena Tuhan rindu kita memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Ya saudara-saudara di dalam Tuhan yang mendengar kesaksian pada malam hari ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya besar menolong kita bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berseru kepadanya. Tetaplah kita berdoa. Di luar sana memang dalam pandemi ini banyak kehilangan pekerjaan. Tapi saudaraku di dalam Tuhan yang mendengar kesaksian saya pada malam hari ini, mari saudara, tetaplah andalkan Tuhan, berserah kepadanya. Mungkin kita ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan sudah mentok. Mari saudara angkat tangan. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan kita luar biasa, dahsyat. Ya, itulah menjadi kesaksian saya saudara. Di dalam pandemi ini banyak hal memang kita alami, tapi mari kita ikutin selalu agendanya Tuhan. Pasti kita tetap dipimpinnya di dalam kesehatan, pekerjaan kita bisa menjadi berkat. Anak-anakku juga di rumah, walaupun mereka sekolah melalui online, tetap Tuhan memberkati. Ya, semoga mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, pintar sekolahnya, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itulah saudara, mari tetap serahkan segala kekhawatiranmu kepadamu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Itulah menjadi kesaksian saya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan sepatah kata firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita bersyukur, kita ada malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Dan saya berikan judul malam hari ini firman Tuhan tentang masa depan bagi orang percaya. Mari kita sama-sama buka dalam firman Tuhan Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 dikatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan melihat keadaan dunia hari-hari ini yang tidak menentu dengan adanya pandemi. Kita lihat bahwa semua mengalami keguncangan. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Baik secara ekonomi, baik juga secara politik, baik juga secara kesehatan.
Tapi satu hal ketika kita merenungkan firman Tuhan ini dikatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya bahwa di dalam Yesus Kristus, bahwa seburuk apapun keadaan kita, seburuk apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, Tuhan mau katakan bahwa kita harus tetap optimis. Amin. Bahwa masa depan orang percaya, harapan orang percaya masih ada dan tetap ada. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan yang hari-hari ini berpikir, waduh, bagaimana dengan masa depan saya dengan keadaan seperti ini? Kapan berakhirnya pandemi? Kapan Indonesia seperti sedia kala? Tapi satu hal firman Tuhan katakan, orang percaya jangan pernah takut bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sering kasih oleh Tuhan, apa jaminan kita sebagai orang percaya? Jaminan kita, mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji yang pertama bagi orang percaya, dikatakan bahwa rancangan Tuhan ada rancangan penuh dengan damai sejahtera Allah. Artinya masa depan kita ada di tangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak pernah khawatir, jangan pernah takut, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jaminan. Kita harus optimis bahwa bersama Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan rancangan terbaik bagi kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan. Ayub 42 ayat 22 dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Artinya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita lihat sepertinya berbeda dengan janji Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Tapi percayalah di balik prosesnya itu, Tuhan memberikan planning, agendanya, rancangannya yang luar biasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, mari yang pertama, jaminan kita bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, firman yang berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sering kasih oleh Tuhan, bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari Mesir, mereka harus menghadapi yaitu sungai Yordan. Pada saat itu kepemimpinan di bawah Yosua. Mereka takut, mereka bingung, jalan buntu. Mereka harus menuju tanah Kanaan, tapi menuju tanah Kanaan mereka harus ketemu yang namanya sungai Yordan. Tapi hal yang luar biasa, Yosua menguatkan bangsa Israel. Hari-hari ini bila engkau sedang lemah, bila engkau punya teman sahabat yang sedang lemah, mari jadilah engkau seperti Yosua, menguatkan saudaramu bahwa ada masa depan, ada harapan yang tidak akan pernah hilang. Tapi syaratnya juga yang harus kita ketahui yang kedua, kita harus menguduskan hidup kita. Yang kedua diambil dari Yosua 3 ayat 5 dikatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi yang kedua, masa depan itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menjaga kekudusan hidup kita. Bangsa Israel diminta oleh Yosua untuk menguduskan diri. Supaya apa? Supaya Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita khususkan hidup kita untuk menguduskan diri kita. Supaya kita melihat perbuatan ajaib yang Tuhan katakan. Pak Pendeta, menguduskan diri apakah harus kita jadi seperti pendeta atau apa? Tidak. Menguduskan diri artinya di sini bukan hanya mencapai tingkat rohani tertentu atau mencapai kesempurnaan, tidak. Tapi menguduskan di sini artinya Tuhan mau kita mempunyai rasa haus, rasa lapar akan perkara-perkara rohani. Artinya kita menginginkan pribadi Tuhan. Itu yang diartikan kita menguduskan diri. Oleh sebab itu Yosua bilang kepada bangsa Israel supaya mereka menguduskan diri. Supaya mereka benar-benar mengingini pribadi Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami mujizat, keajaiban Tuhan. Mereka boleh menyeberangi sungai Yordan. Yang kedua Tuhan mau sampaikan, kalau masa depan kita dan harapan kita tidak akan hilang. Yang kedua, mari kita khususkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus menguduskan diri kita. Yang ketiga, kita lihat di dalam Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini.
Yang ketiga, masa depan yang penuh harapan. Ya, saya mau katakan bukan sekedar ilusi, bukan sekedar angan-angan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi janji Tuhan dikatakan bahwa waktu kita menginginkan pribadi Tuhan, tidak ada yang lain yang hanya menginginkan hanya pribadi Tuhan. Disitulah rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan bergaul karib bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan rencananya diberitahukan kepada orang tersebut. Artinya Tuhan mau kita juga memiliki keintiman kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, masa depan dan harapan kita tidak akan hilang. Waktu apa? Waktu kita hanya menginginkan pribadi Tuhan. Waktu kita memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak dimanapun Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Mari percayalah firman Tuhan katakan masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Asalkan yang pertama, janji Tuhan, ikuti agendanya Tuhan, rencana Tuhan. Yang kedua, mari tetap menguduskan diri. Yang ketiga, bahwa kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Maka masa depanmu, masa depan saya akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami tidak akan hilang dan harapan kami tidak pernah tertunda. Kami percaya akan janji firman-Mu bahwa Engkau punya rancangan yang luar biasa, rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu bagian kami menguduskan supaya kami tetap terus hidup di dalam kekudusan. Dan juga kami memiliki keintiman dengan Engkau. Dan kami percaya maka Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang punya pergumulan permasalahan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami percaya bahwa masa depan mereka, masa depan penuh harapan. Dan kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan jamah, Tuhan buka jalan. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib terjadi bagi jemaat Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang mereka kerjakan, kami percaya kami akan melihat perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Warta malam hari ini, Bapak Ibu, minggu depan kita tetap ibadah hari Minggu secara online pukul 9 pagi. Ibadah online hari Minggu pukul 9 pagi hanya satu kali. Pastikan Bapak Ibu ikut beribadah dalam ibadah online, ibadah hari Minggu jam 9 pagi. Yang kedua, warta kedua, kita tetap terus dukung dalam doa untuk panitia Natal 2020. Biarlah Tuhan memberikan ide-ide kreativitas untuk panitia Natal 2020 maupun juga dananya kita tetap terus dukung di dalam doa. Kita akan akhiri ibadah VIP malam hari ini. Kita akan tutup dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa untuk doa syafaat malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk panitia Natal 2020. Tuhan berikan ide kreativitas untuk panitia Natal. Kami berdoa buat Ibu Gembala sebagai Ketua Panitia Natal 2020 bersama dengan tim Panitia Natal. Biarlah Tuhan berikan unity, kesatuan hati, hikmat, marifat yang daripada Allah sehingga kegiatan acara Natal 2020 ini Tuhan baik tanggal 24, 25, 31 Desember dan tanggal 1 Januari semua dalam rencana Tuhan. Kau berikan kreativitas yang luar biasa sehingga jemaat dapat menikmati momen Natal walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini, tapi mereka boleh jemaat Tuhan mengalami berkat Natal. Urapan Allah mengalir bagi panitia Natal maupun juga setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam kepanitiaan Natal. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati panitia Natal maupun juga dana yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Hamba berdoa buat Bapak Roni Fandik, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan terus secara sempurna bagi Bapak Roni Fandik. Kami berdoa Bapak Yohanes Chong juga Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Jonathan Sobari untuk kesehatannya juga Tuhan pulihkan. Untuk kerinduannya menjual rumahnya juga Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang mereka memulai
perintisan untuk usaha yang baru, pekerjaan yang baru juga Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa buat saudari Lucy Rustam untuk segala planning ke depannya. Juga Tuhan pekerjaannya juga Tuhan berkati, Tuhan sertai. Maupun juga Tuhan planning untuk merit juga pernikahannya juga Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan memberkati saudari Lucy Rustam bersama calon pasangannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang mungkin hubungan suami istri mengalami renggang, mengalami masalah. Baik hubungan anak dengan orang tua, mari Tuhan pulihkan. Sehingga kami percaya pemulihan keluarga boleh terjadi bagi jemaat GBI Batu Penjuru. Karena kami percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan anak-anak Tuhan tidak akan pernah tertunda. Dan kami percaya itu terjadi GBI Batu Penjuru. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap pergumulan, masalah pergumulan yang oleh jemaat Tuhan. Kami percaya kami akan melihat perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa syafaat kami malam hari ini dan kami percaya Tuhan yang melawat, Tuhan yang melakukan mujizat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya doa syafaat ini Tuhan Kau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemenangan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, dimanapun kau berada, mari kau angkat kedua tanganmu, menerima berkat yang daripada Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.